disiarkan langsung dari SMK Negeri 1 Pebayuran. Inilah diseminasi budaya positif oleh Bapak Rowi Hidayat, SPDGL, sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Hendro Julianto, SPD, dan yang terhormat pemateri kita Bapak Rowi Hidayat, SPD, GR, dan yang saya cintai Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Pebayuran. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan, acara yang kedua yaitu pemberian materi budaya positif, dan acara yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, kita beranjak ke acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro Julianto. Padanya saya persilakan. Terima kasih. Pak moderator. Baik, terima kasih moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rowi selaku calon guru penggerak Angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini Pak Rowi mewakili SMK Negeri 1 Pebayuran. Ini satu-satunya CGP Angkatan 10. Di Angkatan 10 ini hanya satu. Bu Sari nanti terpanggil di Angkatan 11. Mudah-mudahan ini nanti diseminasi budaya positif ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian terkait terutama penanganan siswa, karena notabene saat ini yang kita nomor satukan di pendidikan itu adalah karakter. Masalah pinter tidak pinter itu nomor sekian lah. Nomor satu adalah karakter. Jadi terutama yang dibahas nanti adalah tentang segitiga restitusi, bagaimana cara menangani anak yang baik. Pasti nanti dari kita akan tersadar, oh selama ini ternyata saya menangani anak itu salah. Hukuman, apresiasi, punishment, reward, itu semuanya nanti akan dibahas di situ. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan menyimak diseminasi yang disampaikan oleh Pak Rowi. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semuanya, sehingga pelayanan atau penanganan kepada anak itu semakin baik. Jadi tidak menangani anak itu tidak mengedepankan emosi. Ada teknik-teknik khusus yang memang harus dilaksanakan. Walaupun pada kenyataannya karena kita anak-anaknya SMK, ya pada kenyataannya mungkin ada sedikit pakai otot ya, pakai emosi ya. Ya memang di lapangan seperti itu realitanya, tapi tetap kita harus menomorsatukan
restitusi dulu. Manakala restitusi tidak tercapai, ya berarti harus ada trik-trik khusus. Tapi saya yakin ketika tahapan-tahapan restitusi ini dipakai, dilaksanakan, saya yakin anak itu jadi nurut. Dengan ketulusan Bapak Ibu, dengan niat yang baik, mendidik, tidak mengedepankan emosi, saya yakin mereka pun juga akan tersadar. Jadi kunci dari restitusi ini nanti lebih kepada membangkitkan lagi motivasi intrinsik para siswa. Saya mau belajar, saya ke sekolah tuh mau ngapain sih sebenarnya? Mau main, apa mau belajar, apa mau nongkrong, apa mau tidur, apa mau ngegame? Nah itu, lebih ke arah situ. Jadi dibangkitkan lagi. Nah, kamu mau ke sekolah tuh mau ngapain? Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada tahapan-tahapan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran, terutama Bapak Ibu yang jadi wali kelas. Pasti ada di setiap kelas itu pasti ada yang beberapa anak yang spesial, istimewa, luar biasa. Itu yang perlu dilakukan restitusi. Bapak Ibu guru yang tidak menjadi wali kelas pun juga pasti sama. Ketika mengajar ada beberapa putra-putri kita yang istimewa juga, dari kehadiran, dari tingkah laku, dari ucapan dan lain sebagainya. Nanti silakan dipraktekkan restitusi itu dan silahkan bandingkan penanganan anak dengan yang seperti biasa, kemudian dibandingkan dengan penanganan anak yang dengan restitusi. Mana yang lebih baik? Barangkali itu Bapak Ibu. Sekali lagi selamat Pak Rowi yang sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Mudah-mudahan ini juga sekaligus menjadi motivasi Bapak Ibu guru yang lain. Nanti ketika ada pembukaan seleksi guru penggerak, mudah-mudahan semuanya ikut, dan sekolah ini banyak guru penggeraknya. Dan saya yakin kalau guru penggeraknya banyak di sini, sekolah ini akan majunya lebih cepat. Karena mindsetnya sudah bergerak dan menggerakkan. Jadi selalu penuh inovasi, selalu penuh dengan ide-ide yang baik untuk kemajuan sekolah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendro Julianto atas sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemberian materi oleh Bapak Rowi Hidayat. Saya persilahkan. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Rowi Hidayat, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Pebayuran. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya pada modul 1.4. Bapak Ibu, kita mengacu kepada standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat menggambarkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Jadi budaya positif ini sudah tercantum dalam standar nasional pendidikan kita, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif itu ada banyak Bapak Ibu, tapi secara keseluruhan ini adalah mengangkat nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Dulu pada saat Pak Hendro sudah melakukan guru penggerak, itu ada nilai-nilai yang sudah kita tetapkan sebetulnya, akan tetapi belum bisa kita laksanakan sepenuhnya. Nah, hari ini saya akan kembali mengingatkan kembali untuk nilai-nilai yang sudah kita tetapkan di SMK Negeri 1 Pebayuran. Dan saya berharap kita semua di sini, saya mengundang Bapak Ibu yang juga berperan sebagai wali kelas untuk dapat melakukan ini kepada siswa-siswi Bapak Ibu di semester depan atau di tahun pelajaran yang baru. Karena ini harus kita lakukan di awal pembelajaran tentang nilai-nilai, tentang keyakinan, dan tentang lain sebagainya. Maka hari ini saya mengundang Bapak Ibu tujuan itu. Kemudian selanjutnya, di dalam konsep budaya positif ini yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat ada keyakinan pembelajaran atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Yang keenam ada posisi kontrol. Dan yang terakhir tadi sebagai puncak dari budaya positif yaitu segitiga restitusi yang sudah disinggung oleh Pak Hendro di awal. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembelajaran paradigma baru. Ini Bapak Ibu, pembelajaran di kurikulum merdeka. Pembelajaran paradigma baru dirancang sesuai prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya yang ada gambar di sebelah kanan. Tetap ke sana muaranya Bapak Ibu, yaitu untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkegiatan global, terus kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Kemarin kita udah melaksanakan panen karya ya Bapak Ibu ya. Gimana rasanya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sebagai bentuk kita melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebayangkan Bapak Ibu kemarin dari siswa yang malas, yang belajarnya tiduran begitu ya, tiba-tiba mereka muncul gitu ya, terus kita saksikan bersama. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu pembelajaran kita, mampu membangkitkan motivasi internal bagi siswa, meskipun ada motivasi dari kita ya, ada dukungan dari kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang disiplin positif itu sendiri. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira yang terdengar dalam Bapak Ibu itu apa? Tepat waktu, terus tanggung jawab, terus mandiri, ada penegasan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya sesuatu yang udah familiar di kita dan di siswa kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya langsung akan membandingkan dengan disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi apa persepsi disiplin menurut kita dengan KHD itu ada perbedaan Bapak Ibu. Bahwa di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi mereka disiplin itu karena diri mereka bukan kita. Kamu datang tepat waktu. Kamu pakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Bukan Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin diri, disiplin yang muncul dari diri sendiri. Mereka sadar betul ketika mereka sekolah di SMK Negeri 1 Pebayuran, mereka rambutnya harus rapi tanpa kita suruh. Sadar betul mereka berseragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Sadar betul bahwa masuk ke sini harus masuk mulai dari pukul 7 sampai pukul 15, belajar sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin yang dalam arti kita dengan arti Ki Hajar Dewantara itu punya sedikit perbedaan. Bahwa di sini lebih kepada kesadaran diri sendiri. Mudah-mudahan kita bisa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa. Selanjutnya,
Kemudian terkait dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melaksanakan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu, di depan ada 3. Ini sewaktu saya ikut modul ini, saya juga sama diminta merefleksi. Kira-kira kita itu motivasinya ada di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, Bapak Ibu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gue datang jam 7 daripada gue dihukum. Itu maksud motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Gue belajar dan tekun biar besok dapat ranking 1. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita yang mana, Bapak Ibu? 1. Nomor 3. Kalau saya, Bapak Ibu, waktu itu saya terus terang nomor 2 saya sama Bapak Ibu. Kalau saya yang nomor 2, karena saya kalau melakukan sesuatu pengen dapat sesuatu juga begitu, Bapak Ibu. Kalau saya gitu ya. Ketika di awal diminta untuk merefleksi diri sendiri, ya motivasinya mungkin ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada juga yang nomor 3. Tapi apapun itu Bapak Ibu, tetap saya berharap kita semua di sini berharap, saya juga menyadari bahwa sebenarnya kita harus punya motivasi yang nomor 3. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang murid lakukan itu berasal dari diri sendiri. Tanpa imbalan, tanpa paksaan, tanpa bantuan dari orang lain, begitu Bapak Ibu. Mereka melakukan itu karena mereka meyakini nilai-nilai yang mereka percayai. Saya sebut sedikit, tanggung jawab, jujur, tepat waktu, disiplin, itu nilai-nilai yang mereka percayai begitu. Jadi mereka datang bukan karena disuruh oleh Pak Rowi, bukan. Termasuk kita ngajar Bapak Ibu. Kita ngajar tepat. Iya. Kita ngajar tepat waktu. Itu motivasinya dari diri sendiri. Kalau saya mah Bu, masih susah ngejar Bu Pina. Bu Pina mah begitu langsung meluncur begitu ya, itu luar biasa, tepuk tangan Bu Ibu. Iya, kan di dalam kunci dalam disiplin positif itu Bapak Ibu, sebenarnya kita adalah melihat kekuatan yang ada di dalam diri kita, di dalam institusi kita. Kalau kita sudah punya teman yang benar-benar tanggung jawab terhadap waktu, maka itu yang harus kita contoh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita udah ada gitu ya, udah ada guru yang benar-benar bisa bertanggung jawab begitu. Jadi mari kita perbaiki Bapak Ibu. Semoga motivasi kita berangsur kepada yang nomor 3. Pokoknya kita ngelakuin apapun atas kemauan dari diri sendiri, atas nilai-nilai yang kita yakini Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Aduh, siapa yang suka menghukum di sini? Nggak ada ya? Atau siapa yang suka memberikan penghargaan? Kayaknya kita semua ya. Terus siapa yang suka memberikan konsekuensi? Jadi kalau salah, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, begitu. Dan terakhir adalah restitusi. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Hukuman. Tuh Bapak Ibu gambarnya. Kira-kira seperti itu kalau dihukum. Begitu. Hukuman adalah suatu tindakan atau sanksi yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar aturan, hukum, atau norma yang berlaku, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sering ya kita ngadepin kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa besok mah jangan. Tahu kenapa telat? Iya Pak. Saya ditinggal sama teman saya. Pusat 10 begitu ya, atau lari keliling lapangan begitu ya. Itu adalah sifatnya hukuman seperti itu. Enggak terencana, apa yang terlintas begitu ya Bapak Ibu yang ada di pikiran kita untuk menghukum anak atau untuk mendisiplinkan anak. Itu hukuman. Kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu penghargaan. Kemudian
penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Akan tetapi Bapak Ibu, ternyata itu penghargaan nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena dia itu melakukan sesuatu atas dasar penghargaan atau imbalan. Dia nggak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada begitu. Iya. Jadi kita harus berasal dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, penghargaan belum. Penghargaan merusak hubungan. Kalau ada ranking 1, 2, 3, ada nggak tuh Bapak Ibu? Cemburuan dengan yang lain, sesuai yang lain. Atau barangkali hubungannya jadi selek begitu ya antara teman satu dengan yang lainnya begitu. Iya. Itu bisa merusak hubungan. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang sebenarnya dia bisa cepat, dia begitu ya menyelesaikan begitu, atau dia bisa lambat begitu. Jadi karena ada penghargaan, kadang suka dinanti begitu Bapak Ibu ya. Atau kadang bercepat-cepat atau berlomba-lomba. Yang sebenarnya itu sungguh tidak baik Bapak Ibu. Kalau kita punya siswa yang pintar dan yang kurang pintar begitu Bapak Ibu, bagaimana perasaannya begitu kalau misalkan didahulukan oleh temannya yang sudah bisa begitu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Seharusnya itu anak bisa lebih, tapi karena dia udah puas mendapatkan juara misalkan begitu, ya udah selesai begitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya anak potensinya pasti lebih dari itu. Dan yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Karena kadang kalau penghargaan itu hanya anak-anak tertentu, yang lainnya enggak berkembang. Jadi sebetulnya penghargaan juga tidak baik begitu Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk penghargaan adalah seperti yang sudah dilakukan oleh ini. Iya. Jadi setahu saya Bapak Ibu, di kelas Pak Irian itu di kelas 10 TKJA, beliau membuat semuanya itu berharga Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi saya kesini ada beberapa contoh begitu Bapak Ibu ya. Kita nggak nyaring tong kosong nyaring dirinya, enggak Bapak Ibu, ada yang melakukan gitu. Hanya tinggal kita adopsi begitu. Setahu saya di TKJA itu Bapak Ibu, setiap nilai tertingginya itu dicetak oleh wali kelasnya, kemudian diberikan kepada anak. Nilai mata pelajaran apapun itu Bapak Ibu. Itu yang bisa kita lakukan supaya anak punya nilai, punya rasa bangga. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, anak-anak itu tidak pintar di matematik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kan kita tidak bisa memaksakan, nggak bisa maksain kodrat anak Bapak Ibu. Nggak pintar di bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Barangkali dia pintarnya di olahraga, dia terampil di seni, barangkali Bapak Ibu. Jadi itu yang kita munculkan. Jadi dampaknya ke saya kemarin, ke saya di pelajaran matematik terutama nih ya, kita anak itu udah mulai bertanya, kira-kira ntar saya dapat penghargaan lagi nggak ya dari wali kelas saya, dari Pak Irian? Dapat nggak ya nilai-nilai tertinggi itu seperti di semester yang sebelumnya? Dan itu bukan cuma 1-2 anak Bapak Ibu, hampir satu kelas. Karena satu kelas itu dibuat oleh wali kelasnya supaya mereka punya penghargaan, mereka punya nilai. Begitu Bapak Ibu. Ini yang bisa kita adopsi. Selanjutnya adalah tentang konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Biasanya ini berkaitan dengan peraturan sekolah Bapak Ibu ya. Kalau melanggar kamu akan apa? Begitu ya. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi langsung kita membunyikan hukuman begitu ya, tanpa terencana begitu. Kalau konsekuensi adalah bentuk dari sebuah kesepakatan antara kita dan murid begitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kalau ada anak yang salah, jangan disalahkan Bapak Ibu. Kita tanyain dulu, begitu. Jadi mereka itu kan tadi prinsipnya mengembalikan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kalau mereka berbuat salah, kesalahan apa yang mereka perbuat, nilai-nilai apa yang sudah mereka langgar. Kemudian kita secara berangsur mengembalikan kembali bahwa nilai itu harus dia tanamkan di diri murid kita, begitu Bapak Ibu. Caranya seperti itu. Bukan kita menghakimi kamu salah, kamu telat, kamu tidak memakai ketentuan seragam sekolah, silakan kamu A, B, C, D dengan hukuman, begitu Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi kita proses menghukum itu adalah mengembalikan lagi nilai-nilai yang si siswa itu yakini, yang percayai. Nanti kita bahas nilai-nilai. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya tadi Bapak Ibu, kalau anak didik kita salah, kita kembalikan lagi. Dia belajar harus dari kesalahan supaya nextnya tidak terulang kembali, begitu. Terus kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Anak kalau diomongin baik-baik mah pasti nggak akan dendam sama kita ya. Kita udah punya contoh kan ya. Begitu Bapak Ibu ya. Maka yang seperti itu tolong ditinggalkan. Insya Allah anak-anak kita telinganya masih pada waras Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berbicaranya dari hati ke hati dengan baik, begitu insya Allah anak juga akan mendengar. Sembari kita mengembalikan lagi pokoknya intinya Bapak Ibu, nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bagaimana kalau kamu melakukan ini? Kita tawarkan Bapak Ibu. Bagaimana kalau kamu melakukan ini? Saya tahu Bapak Ibu pasti ketemu dengan anak muridnya yang nggak punya kendaraan ya. Coba nebeng dengan si A, coba nebeng dengan si B. Nah itu adalah bentuk dari tawaran Bapak Ibu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, lebih kepada refleksi diri. Jangan cuma anak aja ya Bapak Ibu ya. Kita juga harus sering refleksi diri kita. Terus kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi di awal banget di paradigma pendidikan baru di standar nasional bahwa kita akan bermuara pada karakter profil pelajar Pancasila. Itu yang dibangkitin karakternya dalam restitusi. Kemudian restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi, bukan sanksi ya Bapak Ibu ya, pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalaupun dia berbuat salah tetap diterima oleh kelompoknya. Itu harapan dari restitusi atau ciri-cirinya. Selanjutnya adalah, nah coba diklik. Yang mana? Apanya? Itu tulisannya. Ini. Yang lampu gambar klik. Nah, ini Bapak Ibu. Keterkaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Coba diperbesar saya. Itu ada ini. Bukan. Nah itu. Nah, sip, ke atas lah. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Suruh bersihin rumput, suruh push up. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Jadi nggak mesti anak itu dihukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Siapa anak yang tahan dengan hukuman terus menerus? Barangkali karena dia itu belum dikembalikan keyakinan atau nilai dasarnya, Bu. Besok kita coba, Bu. Besok
Gitu. Terus kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sementara restitusi bedanya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Karena tadi dikembalikan lagi. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban untuk konsekuensi bisa restitusi, korban mendapatkan ganti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecah. Ini salah satu tabel terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mungkin tidak akan membahas sampai semuanya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya kirim filenya. Insya Allah itu kita bisa bedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan mana itu restitusi. Ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ini tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, nanti semester depan harapan saya Bapak Ibu melakukan ini ya, melakukan keyakinan kelas berarti Bapak Ibu ya. Setelah kita punya nilai keyakinan dari sekolah. Selanjutnya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kesannya umum. Contohnya tanggung jawab, jujur, disiplin. Jadi Bapak Ibu itu sesuatu yang lebih abstrak atau lebih umum. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan lagi ada kata pakai depannya itu tidak atau jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Itu namanya peratur, bukan keyakinan. Kalau keyakinan jagalah kebersihan. Jadi senantiasa dibuat menjadi kalimat positif. Jangan lupa menggunakan helm pada saat berkendara. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinannya apa Bapak Ibu? Jagalah keselamatan diri. Kan kalau jagalah keselamatan diri berarti otomatis dia harus pakai minimal itu Bapak Ibu. Itu ya maksudnya tadi memunculkan motivasi dari dalam begitu. Jadi bukan lagi kita itu pakai peraturan di kelas Bapak Ibu. Jangan mencontek. Jangan kalimatnya jangan kayak gitu keyakinan kelas. Apa kira-kira Bapak Ibu kalimat positifnya? Bersikaplah jujur. Jadi kalimat yang lebih universal, kalimat positif. Besok ya Bapak Ibu ya. Semester ajaran baru. Kita buat tentang keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu contohnya adalah menggunakan kalimat-kalimat positif. Nanti saya ada Bapak Ibu contohnya. Nah, nanti saya ada. Selanjutnya. Ini Bapak Ibu. Masih ingat? Ingat kan? Ini adalah nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan SMK Negeri 1 Pebayuran. Ini udah kita sepakati Bapak Ibu. Saya masih ingat banget itu. Iya. Akronimnya adalah SMK Sejik. Di mana S-nya adalah spiritual, M-nya mandiri, K-nya kreatif, S-nya semangat, E-nya empati, J-nya jujur, U-nya unggul, dan terakhir kompeten. Siap. Disingkat jadi SMK Sejik. Ini Bapak Ibu nilai-nilai yang harus diyakinkan kepada anak. Sampaikan ya Bapak Ibu ya. Besok kita di semester ajaran. Kan sekarang kita ada pensiun Bapak Ibu.
Ya. Kita sampaikan Bapak Ibu nilai-nilai yang sudah kita sepakati untuk keyakinan sekolah. Selebihnya boleh ditambah, silakan. Lanjut. Ini Bapak Ibu, ini yang saya adopsi dari nilai kebajikan sekolah menjadi keyakinan kelas, keyakinan kelas 12 TOC. Saya baru belajar sekarang Bapak Ibu ya. Kalau kemarin si Hakim kira-kira gimana Pak Anin? Oke Bapak Ibu, dari S tadi masih ingat S yang pertama apa? Spirit. Itu Bapak Ibu jadi keyakinan. Beribadalah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tadi M-nya apa? Mandiri. Mandiri itu percayalah pada kemampuan diri sendiri. Pokoknya kita buat jadi kalimat positif. Kemudian K-nya adalah berkreasilah tanpa batas. S lagi, sejuk ya. S-nya apa? Semangat. Jalani hari dengan penuh senyum dan semangat. Ulah bete-betean begitu. Jadi kalau ketemu bocah yang lagi bete, ingat kan SMK sejuk? Kamu harus tetap senyum dan semangat. Ya Bapak Ibu ya. Terus E-nya apa tadi E-nya? Empati ini. Saling menghargai, menghormati dan menyayangi sesama. Terus J-nya adalah jujur. Ini kalimatnya, bertanggung jawablah pada tugas. Kemudian U-nya adalah unggul, aktif dalam berbagai aktivitas. Terakhir adalah K-nya adalah kompeten bisa kita buat menjadi tekun dalam belajar. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu ya. Iya, kita bisa mengadopsi nilai-nilai yang ada di sekolah menjadi sebuah keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu tetap, Bapak Ibu harus melibatkan anak murid dalam membuat keyakinan kelas. Tetap libatkan mereka. Nah, kata mereka, Pak, dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Rubah sama Bapak Ibu jadi kalimat positif yang tadi. Jagalah kebersihan. Pak, misalkan nyangkut gini, kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Tuliskan Bapak Ibu nanti di papan tulis, buatan poster, lalu kemudian tempel. Siapapun guru yang ngajar di situ, dia harus paham keyakinan di kelas itu adalah itu. Jadi bila mana ada kejanggalan pada siswa, kita tinggal kembalikan kembali apa yang sudah mereka yakini, apa yang sudah mereka percaya yang tadi. Balik lagi kepada restitusi. Sekarang gimana mereka yakin orang nilai-nilainya nggak ada? Bener nggak Bapak Ibu? Bener nggak? Gimana mereka mau yakin kalau keyakinan kelasnya pun belum ada, belum terwujud? Boleh beda? Boleh Bapak Ibu. Karena siswa perempuan dengan siswa laki-laki tentunya kulturnya berbeda. Kebiasaannya pasti pun berbeda. Nah, kalau bisa jangan terlalu banyak peraturannya Bapak Ibu yang ngebredet begitu ya. Jadi mereka lupa gitu. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu mampu membuat akronim kayak tadi SMK sejuk keyakinannya dibuat menjadi sebuah singkatan. Lebih oke lagi tuh Bapak Ibu. Jadi mereka tuh pasti akan ingat. Kayak tadi kita baru sepintas saja udah ingat. SMK sejuk, S-nya spiritual, M-nya mandiri, K-nya kreatif. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Bisa ya? Bareng-bareng kita lakukan ini di semester depan. Nanti saya minta lagi ke Pak Hendro untuk mengembalikan lagi pertemuan kita hari ini. Di semester depan saya mau menyelipin lagi tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Penting Bapak Ibu itu buat kita. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu kemarin ada yang sempat saya todong untuk ngisi angket. Masih ingat nggak? Berapa puluh tuh soalnya tuh ya? Lumayan ya, Google Form ya. Ada beberapa yang Bapak Ibu saya todong untuk mengisi angket tentang ini, kebutuhan dasar manusia. Murid-murid dengan kita itu kebutuhan dasar sama Bapak Ibu. Ada di 5 ini. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima.
kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah Kebebasan. kita bedah satu-satu. Lanjut. Bertahan hidup, kebutuhan makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Dari 5 Bapak Ibu, yang satunya bersifat fisiologis, yang satunya bersifat biologis, yang empatnya bersifat fisiologis. Begitu ya? Psikologis ya. Oke. Jadi yang bertahan hidup itu kebutuhan tadi untuk makan, minum, punya tempat tinggal, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin yang belum bisa kita kontrol di sekolah, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tapi yang berikutnya masih bisa. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Keterangannya adalah menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima, perhatian, perasaan diterima dalam kelompoknya. Itu perasaan itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah penguasaan, diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa berharga, dihormati, dipercaya, dan bisa memberi pengaruh. Terus yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan bisa bermain, iseng, bercanda, melucu, begitu Bapak Ibu, serta menikmati apa yang dilakukan. Kemudian yang kelima adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, tidak dikekang, suka mencoba-coba. Jadi ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Iya. Bener nggak kita punya pengen banget disayangi sama orang, begitu Bapak Ibu ya? Butuh kebebasan. Sama murid kita juga Bapak Ibu, butuh mereka juga. Begitu. Hal-hal yang mendasar. Jadi barangkali dia malas itu karena dia nggak disayang sama gurunya. Barangkali dia nggak mau belajar karena dia jenuh, dia bosen. Akhirnya dia tidak menemukan kesenangan. Begitu. Barangkali dia perlu suasana baru, begitu. Akhirnya dia butuh kebebasan. Atau barangkali dia pengen mencoba hal-hal baru Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini surveinya mau saya tunjukin Bapak Ibu. Survei kita, Bapak Ibu guru, saya melakukan 3 survei. Survei diri saya sendiri, survei kepada Bapak Ibu guru, dan survei kepada murid. Mana kebutuhan yang paling diinginkan? Begitu. Bukan, kembali lagi. Klik. Yang itu ya, klik. Bukan di teksnya. Kembali lagi. Di teks kebutuhan dasar. Ke bawah. Sabar. Yang mana ya? Ke bawah. Nah, iya gitu aja. Nah, terus. Oke. Terus. Nah, stop. Ini untuk saya sendiri Bapak Ibu. Kurang bawah. Nah, segitu ya. Pertanyaan 1 sampai 10 itu mencerminkan tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian 11 sampai 20 tentang kekuasaan, 21 sampai 30 tentang kebebasan, 31 sampai 40 tentang kesenangan. Dari skor ada 40, 42, 36, 28. Berarti saya lebih butuh yang mana Bapak Ibu? Yang kedua yaitu tentang kekuasaan. Berarti saya butuh power, begitu Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi butuh kekuasaan tadi. Butuh pengakuan. Itu Bapak Ibu. Butuh untuk dihargai, butuh untuk dihormati, begitu. Itu tentang kekuasaan Bapak Ibu atau penguasaan. Kemudian selanjutnya yaitu yang pertama, saya juga butuh ternyata rasa ingin disayangi atau diterima Bapak Ibu, yang pertama itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu tentang kebebasan, yang terakhir adalah tentang kesenangan. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya bawahnya. Ini untuk murid, siswa kita Bapak Ibu. Saya survei ada beberapa. Saya ngajar di 5 kelas, kurang lebih 50%-nya ngisi kuesionernya Bapak Ibu ya. Ini siswa kita Bapak Ibu. Di yang keberapa Bapak Ibu paling tinggi? Yang kedua, berarti mereka juga butuh penguasa. Berarti selama ini siswa kita itu tidak
dihargai, tidak dihormati. Mereka tidak berdaya, begitu Bapak Ibu. Sehingga mereka lebih butuh penguasaan. Butuh mereka itu sama kita itu butuh dilirik, intinya seperti itu Bapak Ibu. Dalam arti kata sederhana, dia itu punya kemampuan, mereka itu punya kemampuan. Tapi selama ini kita abai kalau dilihat dari survei Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mereka juga butuh yang terakhir ya. Yang terakhir dulu Bapak Ibu, mereka butuh kesenangan. Berarti mereka belajarnya bosen. Itu aja ternyata Bapak Ibu. Ini saya survei di 5 kelas Bapak Ibu ya, secara acak di 5 kelas. Kemudian yang berikutnya mereka butuh rasa ingin disayangi dan rasa ingin diterima. Dan terakhir baru mereka butuh kebebasan. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu guru, yang paling terakhir, ini Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu ternyata tidak disayang begitu ya. Bapak Ibu itu butuh kasih sayang. Ada apa Bapak Ibu dengan kita? Kenapa Bapak Ibu merasa tidak disayang? Begitu. Jadi ntar surveinya saya kasih ke Pak Hendro. Pak Hendro, kalau guru-guru SMK mau SMK ini bagus, maka harus disayang, harus dicintai. Bapak Ibu serius kan kemarin ngisi ya? Kalau nggak salah itu ada 15 orang kalau nggak salah yang ngisi, kalau nggak salah. Ini benar Bapak Ibu, saya bikin survei ini nggak bohong-bohongan ya, bukan saya. Di situ ada linknya tuh. Coba klik linknya Sar. Ya sorry, nanti ya Bapak Ibu saya kasih. Jadi ternyata kita butuh kasih sayang. Yang nomor 1. Yang keduanya Bapak Ibu atau kita butuh kekuasaan. Yang ketiga kita butuh kesenangan. Baru yang terakhir kita butuh kebebasan. Nah itu refleksi Bapak Ibu yang kita diri kita sendiri. Oh ternyata kita seperti itu. Kalau murid tadi butuhnya kekuasaan atau penguasaan, kalau kita butuhnya yang pertama adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mudah-mudahan ke depan bisa kita Bapak Ibu ya memenuhi kebutuhan utama kita, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya balik lagi ke presentasi ya. Tentang 5 posisi kontrol. Coba sebelum saya jelaskan Bapak Ibu, kita posisi yang mana ke anak? Apakah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Murid itu merasa bersalah buat gitu kalau salah Bapak Ibu. Terus ya, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba ya, saya pengen acung tangan ya, yang posisi penghukum. 1, yang pembuat merasa bersalah. 1 lagi, yang posisi sebagai teman. Banyak ya. Yang posisinya sebagai pemantau juga. Terakhir yang posisinya sebagai manajer. Berarti Bapak Ibu bunglon ya. Tergantung. Oke, berarti tergantung siapa yang dihadapi atau siswanya seperti apa, begitu Bapak Ibu ya. Tadi kan Pak Hendro udah bilang ya Bapak Ibu ya. Tahap yang pertama tetap kita lakukan restitusi. Dipadukan restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang paling bagus Bapak Ibu. Tetapi kalau nggak mempan kan begini Bapak Ibu ya. Fakta di lapangan begitu. Artinya kita berbicara tentang pengalaman. Kalau pengalaman itu beda lagi Bapak Ibu. Sebab setiap sekolah pastinya berbeda. Apalagi kita SMK Negeri 1 Kebayoran. Kita bahas satu-satu. Penghukum, nada suaranya tinggi. Kamu, begitu. Udah kelihatan begitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian bahasa tubuh, matanya melotot dan jari-jari menunjuk. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa tepat waktu? Nah, kurang lebih seperti itu kalau posisinya sebagai penghukum. Selanjutnya.
Yang kedua yaitu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya nada suaranya memelas atau halus atau sedih. Jadi seolah-olah anak yang salah kita yang terzolimi, begitu Bapak Ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Anak yang salah begitu, tapi seolah-olah kita yang terzolimi, begitu Bapak Ibu. Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji kalau kamu tidak akan terlambat lagi. Tapi kenapa ya kamu sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu, begitu. Itu yang membuat anak akhirnya jadi merasa ya Allah, Bu Guru ternyata sedih ya gara-gara perbuatan saya, begitu ya. Ada, pasti ada. Kan tadi sesuai dengan kondisi anak atau murid, tapi pasti ada Bapak Ibu yang merasa seperti itu. Baper, begitu ya bahasa kerennya Bapak Ibu ya. Ini membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Ya, kalau posisi sebagai teman sama saya juga Bapak Ibu. Pada saat diberikan seperti ini, saya refleksinya saya melakukan yang nomor 3, baru sebagai teman. Penghukum sangat amat jarang, pembuat merasa bersalah pun sangat jarang. Saya lebih kepada teman, ngobrol, ngajak, berbicara, berbincang, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini, Adi, ayolah. Gimana sih kamu? Kan kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi? Begitu ya, sambil pelan-pelan gitu ngomongnya. Itu posisi sebagai teman. Terus, ya udah nggak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu, begitu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau biasanya ada data Bapak Ibu. Jadi ada data biasanya. Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu udah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan karena terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas ya untuk menyelesaikan tugas. Jadi dia udah berdasarkan udah ada kesepakatan Bapak Ibu. Kamu kalau telat 15 menit harus A. Kamu kalau telat harus B. Kamu kalau melakukan salah harus. Itu sebagai bentuk dari konsekuensi. Ini posisi sebagai pemantau. Terakhir adalah posisinya sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang dimulai? Adi, iya tahu Pak, jam 7. Begitu. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimanakah kamu tuh yang tadi kita menawarkan, begitu Bapak Ibu ya? Bagaimanakah kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu ke sekolah? Terus Adi bilang, tidak Pak, insya Allah saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, begitu untuk kontrol posisi sebagai manajer. Dia salah Bapak Ibu, tapi dikembalikan lagi kesalahannya karena apa dan dicarikan solusinya bukan kita. Tetap dari kita tawarkan dari anak akan melakukan apa dia, begitu. Ya Pak Nim ya? Iya. Bu Silkaya. Makanya saya kemarin Bapak Ibu pengen teman-teman hadir begitu, teman-teman BK terutama, buat mudah-mudahan bisa seperti ini. Kalau yang satu sudah penghukum, maka yang ini saya harapkan bisa sebagai manajer Bapak Ibu. Kita sebagai manajer. Apapun itu kondisinya kita coba dulu Bapak Ibu sebagai manajer. Lepas dari itu kembalikan lagi kepada pengalaman kita sebagai seorang guru di sini. Selanjutnya, segitiga restitusi. Mau lihat contohnya nggak Bapak Ibu? Saya punya nih videonya nih di YouTube. Saya ini. Nah, coba. Nah, ini play. Ini posisi penghukum. Sini kamu. Kamu nih pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Kamu jawabnya. Sekarang, Willy mau main basket. Willy lakukan saya. Iya, Bu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya Bapak Ibu posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, ini Bapak Ibu. Tidak bisa menghina kamu. Aduh, gimana ini? Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menyuruh, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman Bapak Ibu, kita lihat. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Yang sudah sana nanti lain Sar, mau HP aja, Sar. nyala lebih kencang lagi. HP. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Yang sudah sana ke sekolah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tonton lagi posisi kontrol sebagai pemantau dan sebagai manajer. Selanjutnya saya mau ngebahas tentang yang terakhir, yaitu tentang segitiga
restitusi. Present. Tentang segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah proses atau prosedur kita ketika menghadapi siswa atau siswi kita yang bermasalah. Nah ini dalam menstabilkan identitas, kalimat yang bisa kita sampaikan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, begitu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna, begitu. Jadi kita mengembalikan kembali bahwa hal yang salah itu sifatnya wajar karena itu dilakukan oleh setiap orang, begitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Sehingga anak yang tadinya salah tidak merasa salah sepenuhnya, begitu Bapak Ibu, maksud dari menstabilkan identitas. Jadi biar dia tenang dulu buat murid kita itu. Kemudian di tahap yang kedua yaitu tentang memvalidasi tindakan yang salah. Ini kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan ya, begitu ya. Terus kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan ini, begitu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, misalkan seperti itu. Atau yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kita buat menjadi sebuah keyakinan. Jadi atas dasar hal yang salah itu, mereka akhirnya akan berpindah menjadi sebuah keyakinan yang baru, begitu Bapak Ibu maksudnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini biasanya kita kembalikan lagi yang tadi di awal tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang diyakini oleh murid kita dan kita, begitu Bapak Ibu. Apa yang kamu percayai, begitu ya. Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati, begitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dikembalikan lagi. Nah ini di dalam praktek segitiga restitusi saya udah praktek. Bapak Ibu mau lihat nggak videonya? Ini saya praktek nih Bapak Ibu. Di yang nomor sini satu lagi nah ini. Nah Di awal. ya enggak langsung Pak. Ini Bapak Ibu. Dalam praktek segitiga restitusi, alur cerita pada kasus Kurang lebih seperti ini kalau kita ketemu dengan siswa yang bermasalah. salah satu siswi bernama Khairiatul Farida kesal dan marah karena tugasnya dicontek oleh teman-temannya di kelas. Selamat siang Khairia. Maaf ya Bapak ganggu waktu istirahatnya sebentar ya. Soalnya Bapak tadi ngedenger kok kelas ramai ya setelah Bapak tinggal. Kira-kira Khairia bisa cerita nggak kenapa bisa ramai? Jadi kan saya lagi ngerjain tugas dari terus teman-teman saya pada nyontek Kak. Oh teman-teman pada nyontek? Iya. Banyak yang nyontek? Banyak Kak. Banyak. Nah lantas kenapa tuh kelasnya bisa ramai? Saya tadi ke bawah kesel, mereka pada nyontek, terus bukunya cuma lempar. Oh bukunya dilempar. Iya sebenarnya wajar ya kalau Khairia ngelempar juga ya, namanya juga lagi marah ya. Aku juga pasti sama sih ngelakuin hal yang sama gitu kalau ada teman-teman yang nyontek begitu ya. Kan gak enak ya kalau tugas kita dicontek ya. Kan kita udah belajar nilai-nilai dan kesepakatan kelas ya. Kira-kira yang Khairia lakukan itu bagaimana sih? Enggak. Berarti Khairia melanggar kesepakatan yang mana nih? Kurang menghargai dan Oke, kurang menghargai dan menghormati. Harusnya Khairia melakukan seperti apa? harusnya saya lebih mentoleransi saya biar bisa menghargai dan Oke, Bapak seperti ini bukan mau menghakimi Khairia ya, supaya hubungan Khairia dan teman-teman bisa lebih dekat lagi, bisa lebih baik lagi begitu ya. Khairia biar sedia nggak memperbaiki ini? Bersedia. Nah, kira-kira kalau dalam diri sendiri nilai apa yang harus Khairia perbaiki? saya harus lebih sabar lagi. Oke, harus lebih sabar lagi. Dan besok nih kalau teman-teman kira-kira akan nyontek lagi rame-rame begitu Khairia, solusinya apa Khairia kira-kira Saya ke akan Bapak? lapor ke Bapak sama kakak
Oke, lapor ke Bapak sama lapor ke wali kelas. Apalagi kalau Bapak tanya kira-kira Hoiria kapan akan mulai memperbaiki? Insya Allah dari sekarang dan ke depannya saya akan memperbaiki. Terima kasih ya Hoiria ya untuk waktunya. Mohon maaf nih Bapak ganggu waktu istirahatnya ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kita melakukan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan dulu kenapa, alasannya apa yang sudah dilakukan. Tadi kan dia ngelempar buku karena kesel, tugasnya dicontek begitu ya, sampai kelasnya rame dan ribut begitu ya. Terus kita kembalikan lagi, apa nilai yang dilanggar, berusaha memperbaiki atau tidak, solusinya bagaimana. Jadi biarkan siswa itu yang mencari solusi untuk dirinya sendiri. Tadi Bapak Ibu, sebaik-baiknya motivasi adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Bukan kita Bapak Ibu, kita cukup mengarahkan atau membimbing anak kita begitu untuk mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi yang tadi saya bilang di awal, kalau kita nggak punya nilai-nilainya, apa yang mau kita lakukan dalam segitiga restitusi? Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada kan jelas. Kamu ingat nggak kemarin keyakinan di kelas? Kamu melanggar yang mana? Apa kira-kira yang bisa kamu perbaiki? Kapan kamu bisa memperbaiki? Begitu Bapak Ibu dalam praktik segitiga restitusi. Nanti pasti ada contoh-contoh di YouTube juga tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari saya, dari saya mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya tentang materi budaya positif. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya sih berharap Bapak Ibu ada yang mau nanya begitu ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Ya baik, terima kasih atas penyampaian materinya Bapak Rowi Hidayat. Gimana Ibu-Ibu, Bapak Ibu, dimengerti nggak materinya? Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan. Ya, oke. Ya, Bu Pina dulu ya Pak. Silakan Bu Pina. Bentar Bu. Jadi deg-degan nih pakai beginian loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, dari tadi rangkaian materi yang Bapak sampaikan, kan yang paling baik kita sebagai guru itu harus jadi manajer. Gitu. Tapi untuk mencapai menjadi manajer itu kan sulit ya Pak. Oke, boleh minta triknya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Bu Pina. Betul Bapak Ibu, posisi manajer adalah posisi yang paling sulit. Tadi kan di awal saya sudah berbicara kepada Bapak Ibu ya, bahwa saya pun pribadi ketika merefleksikan posisi kontrol, saya ada di nomor 3, yaitu posisi sebagai teman, bukan posisi sebagai manajer. Tips dan triksnya adalah ya kita sering memperbaiki diri dulu Bapak Ibu, kita merefleksikan, memposisikan diri kita sebagai murid. Kira-kira kalau kita melakukan hal itu dampaknya seperti apa ke murid? Itu yang pertama, kita sering-sering untuk melakukan refleksi. Yang kedua, bincang-bincang dengan teman-teman. Begitu. Jadi minta umpan balik ke teman-teman. Kita kira-kira kalau ada masalah seperti ini, kita udah melakukan hal seperti ini, baiknya seperti apa begitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, coba dilakukan. Mau itu salah, mau itu benar begitu Bapak Ibu. Coba kita lakukan dulu posisi yang benar-benar sebagai manajer. Mulai menanyakan begitu Bapak Ibu. Nah, modal yang harus kita lakukan adalah tadi. Kita nilai-nilai sekolahnya udah ada. Tinggal kita buat keyakinan kalau kelas. Jadi Bapak Ibu enak kalau udah punya keyakinan kelas. Modalnya udah ada. Jadi kalau siswa salah tinggal kita kembalikan lagi apa yang mereka yakini begitu. Dicoba terus Bapak Ibu, seiring dengan berjalannya waktu saya pun sama. Kalau ditanya sama sekarang sebagaimana, ya dominan masih sebagai teman Bapak Ibu, belum sebagai manajer. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan mencapai posisi demikian. Tapi tadi saya setuju dengan Pak Anim juga, tergantung siswa. Karena kita tidak bisa melakukan posisi manajer manakala siswa tidak berubah begitu Bapak Ibu. Masa kita harus melakukan restitusi untuk posisi kontrol sebagai manajer ketika siswa berangsur-angsur tidak
Wah, berarti harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang berbicara adalah pengalaman. Tapi tetap Bapak Ibu, sebagai guru kita diusahakan melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Itu dulu yang kita utamakan. Kurang lebih begitu Bu Pina. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, Pak Bagus dulu ya Bun. Tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak, luar biasa pemaparannya terhadap segitiga restitusi yang tadi Bapak mungkin sudah praktekkan. Namun saya selaku wali kelas masih bingung caranya treatment siswa ketika misalnya ada satu kondisi siswa si pembuat onar misalnya satu orang membuat kegaduhan yang membuat satu temannya itu dia misal terluka bahkan sampai traumatik Pak. Lalu kan kita kan sudah mengajarkan tentang segitiga restitusi itu terhadap si pelaku itu. Terus gimana sih cara treatmentnya supaya si anak yang korban tadi dia itu merasanya aman, karena mungkin di mulutnya iya saya memaafkan, namun kan dalam hatinya kita belum tahu kalau dia tuh nyimpen trauma, masih ketakutan atau masih nggak percaya, trust issue lah ibaratnya sama temennya. Baik, kita aja Pak, terima kasih. Terima kasih Sensei atas pertanyaannya. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Gimana caranya begitu Bapak Ibu ya, terutama untuk menghilangkan traumatik pada si korban begitu Bapak Ibu ya. Yang pertama kita tetap harus pastikan si pelaku tidak melakukan hal yang demikian Pak. Kita harus kontrol secara berkala. Begitu. Kayak saya punya siswa spesial ya Pak Nin ya, yang dikontrol secara berkala. Jadi jangan sampai kita harus bisa memastikan si pelaku itu tidak melakukan hal yang sama, apalagi kepada si korban yang sama begitu. Entah itu seminggu sekali, entah itu 2 minggu sekali. Pastilah kalau kita sebagai wali kelas kita akan bisa melihat aktivitas anak di kelas begitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tetap harus kita memberikan yang penguatan kepada siswa, keyakinan yang mereka yakini di kelas ataupun di sekolah. Yang ketiga, kita harus juga meyakinkan kepada si korban begitu, bahwa ya setiap manusia pasti melakukan hal yang salah, sudah sepantasnya kita untuk saling memaafkan, meskipun mungkin di ucapannya terasa mudah, akan tetapi traumatiknya masih ada ya. Tapi sebagai guru kita harus bisa terus meyakinkan bahwa kejadian itu insya Allah mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kita kalau misalkan sudah menerapkan nilai atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama murid, insya Allah Bapak Ibu begitu ya, hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, solusi saya mungkin seperti itu Pak. Nah, kalaupun nanti ada hal-hal lain yang di luar itu, mungkin kita bisa kembalikan kepada sekali lagi pengalaman, atau kita bertanya kepada unsur pimpinan sebaiknya seperti apa begitu. Tapi kita sebagai seorang guru tetap kita harus mendukung baik kepada si pelaku maupun kepada si korban. Sebab pembelajaran tetap Bapak Ibu semuanya harus berpusat kepada murid. Murid harus merasakan kebahagiaan, murid harus merasakan kemerdekaan dalam belajarnya. Jadi kita usahakan kedua-duanya. Kontrol sih Pak yang paling utama. Itu aja, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak ya. Terima kasih. Selanjutnya barangkali Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya. Berangkat dari pengalaman sebagai guru mata pelajaran, saya pernah memberikan tugas kepada kelas 10. Tugasnya nggak sulit, mereka cukup mencari contoh tentang partisipasi sebagai warga negara. Nah, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Nah, jadi di sini saya menggunakan model pembelajaran student center, di mana saya menggunakan rule of names, well of names ya. Ketika diputer siapa yang mengerjakan, dari situ benar-benar kelihatan anak yang siap itu udah mengerjakan itu siap, dan yang nggak siap nggak mengerjakan grup. Nah, ketika saya menemukan begitu ya anak yang tidak mengerjakan, nah ketika itu posisi saya ada di posisi sebagai penghukum. Saya langsung kasih sanksi ketika itu. Cuman sanksinya saya kasih 3 pilihan. Kamu mau nyanyi lagu nasional, kamu mau ngaji di situ surat pendek, atau kamu mau sholawatan. Nah, terkait ini kan di situ
situ saya udah sadar ya posisinya sebagai penghukum. Kalau di segitiga restitusi, sedangkan kita posisi sedang mengajar, sebaiknya bagaimana? Ya, manajemen waktunya bagaimana? Harusnya seperti apa begitu? Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Kayaknya bukan cuma Bu Sari ya, kita juga sering ngalamin ya. Apalagi saya juga matematik begitu Bapak Ibu. Yang pertama jelas Bapak Ibu, kalau bisa diusahakan kita tidak menghukum anak di depan anak lain. Itu yang pertama Bapak Ibu. Itu ya berlanjut kepada pertanyaan dari Sensei, itu akan menimbulkan traumatik begitu ya. Akan merasa dipermalukan. Ya kita saya juga sama Bapak Ibu, sebelum belajar ini lakunya sama begitu ya. Sekarang kan udah belajar ini aja begitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang tuh yang tadi contohnya yang saya berdua ngobrol. Jadi jam pelajaran tetap diselesaikan. Kemudian setelah jam pelajaran selesai panggil anaknya. Tadi tetap kita harus melakukan restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Coba kita lakukan itu 1 atau 2 kali. Ada perubahan atau tidak begitu Bapak Ibu. Nah, ketika itu sekali lagi berulang-ulang ternyata melakukan hal yang sama, berarti pengalaman kita sebagai guru, yang insting kita sebagai guru yang harus berbicara begitu Bapak Ibu menurut saya. Apabila kita memang harus menerapkan posisi sebagai penghukum, ya saya pun sama melakukan hal demikian begitu. Sebab biar bagaimanapun supaya anak bisa belajar, supaya anak bisa mencapai kompetensinya, ya kita harus bisa memastikan kan begitu Bapak Ibu ya. Kalau restitusi nggak mempan begitu, manajer dengan kontrol manajer nggak mempan, ya coba sebagai pemantau, sebagai teman, atau bahkan sebagai penghukum. Barangkali dengan seperti itu si anak tetap bisa mengerti, tetap bisa paham, mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu begitu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tapi tetap sekali lagi saya garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Kita tetap ketika ada masalah harus menggunakan restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Selebihnya biarkan pengalaman kita yang berbicara begitu Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan yang lagi? Cukup Bapak Ibu? Bisa tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Kita sudah ada di penghujung semester. Mudah-mudahan di tahun pelajaran yang ke depan kita bisa segera membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan sekolah sebagai landasan untuk anak-anak mengetahui nilai-nilai yang harus mereka yakini dan percayai. Sehingga tugas kita sebagai guru, kita tetap hanya membimbing mereka mencapai karakter yang diinginkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini. Baik, kita berada di akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan di siswa-siswi SMK Negeri 1 Pebayuran. Ya udah, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.